Situs Gunung Padang, Fondasi Candi Borobudur. Membaca tulisan-tulisan mengenai sejarah budaya Indonesia membuat saya semakin penasaran saja. Betapa tidak, misteri demi misteri selalu menghantui pikiran saya. Sejarah atau cerita rakyat terutama di Jawa masa lalu yang kemudian dikuatkan dengan temuan-temuan data dibumbui klinik dan mistis sungguh menarik. Teori bahwa Asia Tenggara dulu merupakan pusat peradaban dunia atau sering disebut teori benua Atlantis oleh Plato juga semakin membuat saya tergerak untuk berpikir keras meski sangat minim data untuk informasi. Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang saat ini masih diteliti oleh para ahli dipercaya berusia lebih tua dari piramida di Mesir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa usia situs tersebut bisa jadi merupakan yang tertua di Indonesia. Di situs Gunung Padang diketemukan bukti-bukti berdasarkan uji laboratorium dan uji-uji keberbakalaan bahwa situs tersebut terdapat pusat peradaban masa lalu yang sudah sangat maju dan terstruktur dengan baik. Nama situs Gunung Padang diperkirakan berdasarkan bahasa Sunda, yaitu kata Padang yang berarti caang atau terang benderang. Sementara untuk versi kedua kata Padang merupakan akronim dari beberapa kata, yaitu Pa yang berarti tempat, Da yaitu besar atau agung, dan Hyang yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Hal ini selaras dengan sebutan nama Ci yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat. Misalkan saja Cianjur, Citanduy, Cirebon, Cipinong, Ciwidey, dan lain-lain. Ci sendiri dalam bahasa Sunda atau juga bahasa Sanskerta berarti cahaya. Peradaban manusia pada situs Gunung Padang masa lalu diduga mereka menganut ajaran menyembah matahari. Hal itu terlihat dari struktur bangunan yang ada pada situs berbentuk segi empat dengan teras yang menghadap ke arah timur dan barat. Struktur bangunan seperti itu hampir serupa dengan piramida di Mesir atau bangunan Machu Picchu di Peru. Sketsa situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar, sedangkan Borobudur memiliki luas sekitar 123 meter kali 123 meter. Lalu adakah korelasi atau hubungan antara Borobudur dengan situs Gunung Padang? Mari coba kita pelajari bersama-sama. Situs Gunung Padang merupakan peradaban manusia masa lalu yang dibuat dengan pemikiran yang sudah maju. Hal itu dapat terlihat dari sistem dan struktur bangunannya sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli geologi dan ahli keperbakalaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa situs Gunung Padang dibuat oleh sebuah kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sudah pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Kerajaan tersebut memiliki kepercayaan menyembah matahari yang mereka anggap adalah Tuhan. Oleh karena itulah mereka membuat sebuah bangunan menjulang tinggi sebagai upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang saya anggap ada kemungkinan bahwa inilah yang dimaksud dengan negeri Sabah, yang mana juga dahulu menyembah matahari. Negeri Sabah adalah kerajaan terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita semua telah mengetahui bahwa Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan dan juga bala tentara dari golongan jin, manusia, dan binatang. Kekuasaan Sulaiman juga merupakan yang terbesar di seluruh bumi dan tidak ada lagi yang mampu menandingi kekuasaan Sulaiman. Setelah itu, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup antara tahun 900 sebelum Masehi
Sedangkan para ahli memperkirakan situs Gunung Padang pada lapisan pertamanya berusia antara 5000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi, namun belum dapat dipastikan kebenarannya. Dari sini dapat diperkirakan bahwa sebelum era Ratu Balkis berkuasa di sini, sudah ada peradaban yang merupakan peradaban dari nenek moyang Ratu Balkis. Kisah penaklukan negeri Saba oleh Sulaiman alaihissalam dijelaskan di surat An-Naml ayat 15-44. Pada saat perjalanan, pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung berkumpul sampai di lembah tempat tinggal para semut. Lembah semut ini diyakini oleh beberapa ahli adalah di daerah Magelang, Jawa Tengah, di mana Borobudur kokoh berdiri di sana. Seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut itu dan berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Di lembah semut ini, Sulaiman memeriksa burung-burung, kemudian berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menyumbai seorang wanita yang memerintah mereka atau masyarakat, dan dia dianugerahkan segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Singgasana yang besar inilah yang diyakini merupakan Borobudur. Sedangkan Islam Ratu Balkis berada di daerah Cianjur, Jawa Barat, dan diduga kuat bekas peninggalannya adalah situs Gunung Padang. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan menjadikan perbuatan-perbuatan mereka itu indah bagi mereka, kemudian menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sulaiman merasa takjub akan cerita ini dan berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah termasuk orang-orang yang berbohong. Pergilah, bawalah suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah reaksi apa yang akan mereka lakukan." Setelah menerima surat, Ratu Saba berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman.